Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Aditya Pangestu Aji dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2019 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tentang tokoh pendidikan dunia, yaitu John Locke. Berikut ini poin-poin yang akan saya jelaskan dalam penjelasan video kali ini, yaitu mulai dari biografi John Locke, kemudian karir John Locke, kemudian teori John Locke, selanjutnya kontribusi John Locke, dan yang terakhir kalimat mutiara dari John Locke. Yang pertama, biografi dari John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Wrangham, Somerset. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Pada tahun 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Kesehatan John Locke makin menurun dan ia menderita penyakit asma. Bulan-bulan akhir tahun 1704 merupakan saat-saat terakhir kehidupannya. Ia meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. Beliau dikuburkan di Highclere. Selanjutnya, karir John Locke. Pada awal karirnya, dia menjadi guru privat di perguruan tinggi Westminster. Mulailah ia belajar mengenai Descartes maupun Aristoteles. John Locke memiliki penasihat akademis yang bernama Robert Boyle, yang kemudian memperkenalkan kepada Newton. Mereka mempelajari matematika, fisika, kedokteran, hingga filsafat. Pada 1666, John Locke mendapat gelar kebangsawanan Shaftesbury. Ketika presentasi di depan Dewan Pendeta Inggris, dia melontarkan gagasan yang kontroversial tentang kebebasan dan hak warga negara untuk beragama. Karena pada saat itu hanya ada satu mainstream, sehingga dia mengalami pengasingan. John Locke selalu bersikap kritis terhadap penguasa. Dia merencanakan revolusi terhadap Charles II. Dia berargumen bahwa pemerintah dan sipil tidak dapat dipisahkan. Pemerintah dibentuk untuk melindungi sipil. Namun jika kebebasan dan hak sipil direnggut, maka pemberontakan atas kekuasaan pemerintah dianggap sah. Selanjutnya ada teori dan konsep dari John Locke. Pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah proses manusia mendapatkan pengetahuan atau teori empiris. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu. Pikiran manusia belum berfungsi atau masih kosong ibarat sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah dan batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya, sehingga dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Kemudian ada dua hal dalam filsafat pengetahuan John Locke yang berimplikasi pada perkembangan budaya modern. Yang pertama ada anggapan bahwa seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman. Dan yang kedua yaitu bahwa apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang mau kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesannya pada panca indera kita.
Selanjutnya, ada kontribusi John Locke pada bidang pendidikan. Yang pertama itu ada metode pendidikan. Pada dasarnya, John Locke menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan John Locke adalah pelajaran melalui praktek. Selanjutnya, kurikulum inti. John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individu, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Menurut John Locke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Berikut ini adalah kalimat mutiara dari John Locke yang sudah diterjemahkan. Yang pertama ada, semua umat manusia berada semua sama dan independen. Tidak ada yang harus menyakiti orang lain dalam hidupnya, kesehatan, kebebasan, atau harta. Yang kedua, akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan. Yang ketiga, pikiran yang waras dalam tubuh yang sehat adalah gambaran yang kurang sempurna, namun cukup bagi keadaan bahagia di dunia. Yang keempat, selain menunjukkan kesalahan seseorang, kita juga harus menunjukkan kebenarannya. Yang kelima, orang tua bertanya-tanya mengapa sungai itu pahit, ketika mereka sendiri telah meracuni air mancur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.